itu, coba adik-adik cari info lainnya tentang listrik yang ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Oke, mari kita lanjutkan ke dalam pembahasan materi kali ini. Yang pertama yaitu ada resistor murni. Nah, resistor itu apa sih? Resistor adalah perangkat pasif, yaitu mereka tidak menghasilkan atau mengkonsumsi energi listrik apapun, tetapi mengubah energi listrik menjadi panas. Dalam rangkaian AC, rasio tegangan terhadap arus ini tergantung pada frekuensi dan perbedaan fase atau sudut fasanya dari supply. Nah, apa sih kegunaan dari resistor? Kegunaan dari resistor itu yaitu untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor ini akan tetap sama gitu dalam satu fase gitu. Mau dalam rangkaian resistor murni ini mau DC ataupun AC itu akan sama, yaitu fungsinya sebagai hambatan dengan satuan ohm. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat rangkaian resistor murni ini? Yang pertama yaitu ada arus dan tegangannya itu sefase. Sefase itu dalam artian mereka jalan bareng. Jadi satu frekuensi, satu resonansi gitu. Jadi dia akan mencapai nilai maksimal itu dalam waktu yang sama begitu. Nah, karena mereka sefase, maka untuk persamaannya pun itu tidak akan jauh beda, jadi akan sama. Untuk persamaan arus yakni I sama dengan I max dikali sin dikali omega dikali waktu. Untuk tegangannya pun sama, yaitu tegangan maksimal dikali sin dikali omega terhadap waktu. Nah, ketika akan mencari tegangan maksimal pun itu mencarinya dengan jadi sama dengan, jadi Vmax sama dengan arus maksimal dikali resistornya. Begitupun jika ingin mencari tegangan efektifnya, jadi sama dengan I efektif dikali resistornya begitu. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat diagram fasornya dan grafiknya. Bagaimana sih grafik resistor murni begitu? Bisa adik-adik lihat dalam grafiknya, untuk arus dan tegangan itu akan tetap sama dalam sinusoidalnya. Lihat, itu kan sama dalam titik nol yang sama gitu. Untuk diagram fasornya pun tidak ada yang mendahului, jadi garis berupa garis lurus begitu dan saling bersama-sama gitu, tidak ada yang saling dahulu-mendahului begitu. Yang kedua yaitu induktor murni. Untuk rangkaian induktor murni ini, jika kita pasangkan kepada rangkaian DC, dia akan tetap konduktor, artinya arus itu masih bisa mengalir gitu dalam rangkaiannya. Tetapi ketika konduktor berada dalam rangkaian AC, dia akan kembali menjadi hambatan atau balik lagi menjadi resistor, atau bisa jadi disebut dengan reaktansi induktif. Nah, apa sih reaktansi induktif ini? Reaktansi induktif yaitu hambatan yang terjadi akibat dari adanya gaya gerak listrik atau GGL yang muncul pada sebuah induktor dalam rangkaian AC. Nah, untuk sifat-sifat dari rangkaian induktor, yang pertama, tegangan yang mendahului arus. Maksudnya, ketika arus baru memulai perjalanannya, tegangan itu sudah berjalan dahulu gitu. Dengan rumus V sama dengan Vmax dikali sin dikali omega T plus 90 derajat. Nah, apa sih maksudnya 90 derajat ini? Maksud dari 90 derajat ini yakni ini menyatakan bahwa perbedaan fase di antara tegangan dan arus itu berjarak 90 derajat. Itu jarak dalam bentuk sudut. Atau bisa jadi kita bilang dalam soal atau dalam apapun bisa ditemukan yakni arus yang didahului oleh tegangan. Nah, itu rumusnya menggunakan I sama dengan I max dikali sin dikali omega T minus 90 derajat begitu.
Adapun rumus induktor murni yakni XL sama dengan omega dikali L. L ini yaitu panjang dari kumparan itu sendiri. Satuannya yaitu ohm. Nah, gimana kalau misalkan kita mencari tegangan maksimal? Itu bisa dicari dengan Vm sama dengan I max dikali XL. Nah, untuk mencari tegangan efektif pun bisa dengan Vf sama dengan IF dikali XL. Nah, bisa dilihat adik-adik, itu adalah contoh dari rangkaian induktor gitu ya. Bisa dilihat. Coba lihat grafiknya. Nah, ketika I masih berada di bawah, tapi V sudah ada di atas, dia sudah mendahului dari arus itu sendiri. Itu membuktikan bahwa tegangan itu lebih dahulu bergerak daripada arus jika itu pada induktor, begitu dalam rangkaian AC. Selanjutnya yaitu ada kapasitor murni. Nah, kapasitor murni ini digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik atau muatan listrik. Kapasitor murni ini akan kembali menjadi hambatan dalam rangkaian AC atau disebut dengan reaktansi kapasitif. Nah, sekarang apa itu reaktansi kapasitif? Reaktansi kapasitif yaitu hambatan pada kapasitor yang dilewati oleh arus listrik AC. Begitu. Sedang kalau kapasitor dalam rangkaian DC itu gimana? Nah, kapasitor dalam rangkaian DC itu akan berubah menjadi isolator. Artinya apa? Artinya dia tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk apapun. Secuil apapun itu tidak bisa gitu. Nah, sekarang bagaimana sifat dari rangkaian kapasitor murni? Yang pertama, rumus untuk kapasitor murni yaitu tadi kan XL nih buat yang induktor, sekarang XC untuk kapasitor. XC sama dengan 1 per WC ya, omega C. Bukan berarti WC toilet ya, tapi omega dikali kapasitor gitu maksudnya. Dengan satuan ohm ya, tetap ohm karena berubah menjadi hambatan. Nah, yang kedua yaitu tadi kan yang pertama buat yang induktor tegangan yang mendahului arus. Sekarang dibalik, arus yang mendahului tegangan dengan beda fase 90 derajat. Hanya untuk arus tinggal dibalik aja, yang tadinya plus min kita balikin aja buat yang ini, yakni untuk arus I sama dengan I maksimum dikali sin dikali omega T plus 90 derajat. Dan untuk persamaan tegangan sendiri menjadi V sama dengan V max sin dikali omega T minus 90 derajat. Tinggal dibalik aja begitu. Selanjutnya nih, bisa kita lihat bentuk dari rangkaian kapasitor itu sendiri. Nah, untuk diagramnya bisa dilihat. Sekarang arus yang lebih dahulu maju duluan dibandingkan dengan tegangan. Tuh lihat, arus ada di atas lebih atas daripada tegangan dengan perbedaan fase 90 derajat. Gitu, berbanding lurus terhadap waktu. Nah, mungkin itu pembelajaran dari 3 pembahasan kali ini, yakni tadi apa aja? Ada resistor, ada kapasitor, dan juga ada induktor murni. Nah, kita memasuki ke dalam latihan soal. Nah, soalnya tadi yang pertama adalah soalnya cuma satu. Soalnya yakni tegangan V ditampilkan oleh persamaan V sama dengan 20 V sin 314 T diberikan pada ujung-ujung sebuah kapasitor dengan kapasitas 250 μF. Tentukan yang pertama tegangan efektifnya, frekuensi tegangan,
reaktansi kapasitif dari kapasitor, arus efektif yang mengalir melalui kapasitor, persamaan yang menampilkan arus, dan daya sesaat maksimum yang mungkin diberikan pada kapasitor. Nah, mari kita jawab. Sebelum menjawabnya jangan lupa kita cantumin dulu diketahuinya ya. Tadi diketahui yang pertama, kapasitas kapasitornya berharga 250 μF. Nah, ini harus berubah menjadi F, jangan mu. Jadi itu akan menambah berapa? Menambah minus 6 gitu ya untuk menuju F dari mu. Nah, terus masukkan itu persamaannya yang tadi didapat dari soal, yakni V sama dengan 20V sin 314T. Itu disamakan dengan persamaan umum AC. Jadi V maksimalnya yaitu 20 volt dan omeganya 314 radian per second. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang pertama, yakni berapa tegangan efektifnya. Dari rumus yang awal, untuk tegangan efektifnya yakni Vmax dibagi dengan akar 2. Sok dibagi dan hasilnya didapat. Nah, yang kedua kan mencari frekuensi tegangan. Frekuensi tegangan itu didapat dari nilai omega. Omega sama dengan 2Vf. Nah, karena omeganya sudah didapat, kita tinggal mencari nilainya, dioperasikan ya. Bisa kan? Ini gampang. Jadi tinggal F sama dengan omega per 2V ya. Nanti didapat hasilnya menjadi 50 Hz. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu berapa reaktansi kapasitifnya? Tadi reaktansi kapasitif dengan rumus berapa? Xc sama dengan 1 per omega C. Nah, itu tinggal dimasukkan aja. 1 per omeganya tadi berapa? 314 dikali kapasitor kapasitifnya tadi 250 dikali 10 pangkat min 6. Itu dioperasikan. Nanti hasilnya berbentuk ohm ya, karena itu berbentuk hambatan. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4, menentukan arus efektif. Tadi ingat tidak, di persamaan resistor murni itu ada Vf atau Vr sama dengan If dikali R. Nah, sekarang dibalik nih, untuk mencari If, nah itu nanti tinggal yang R-nya diganti dengan Xc gitu ya, dengan reaktansi kapasitifnya. Jadi I efektif sama dengan tegangan efektif dikali reaktansi kapasitifnya. Itu dioperasikan saja, nanti bisa keluar hasilnya ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 itu yakni harus memunculkan rumus arus pada kapasitor murni. Nah, tadi kita tahu kan bahwa tegangan itu didahului oleh arus dengan fase 90 derajat ya. Nah, tadi rumusnya gimana? Jadi I sama dengan Imax dikali sin dikali omega T plus 90 derajat. Nah, di sini pertanyaannya berapa harga Imax-nya? Nah, itu harus dicari. Untuk mencari Imax yakni yang di awal gitu, yang dulu, yang pernah kita pelajari yang kemarin. Jadi Imax sama dengan I efektif akar 2. Nah, itu nanti kita ketahui hasilnya berapa. Yang pertanyaan nomor terakhir yaitu berapa daya sesaat yang diberikan kepada kapasitor. Nah, untuk daya sesaat ini rumusnya V sama dengan tegangan dikali arus. Itu sudah pasti ya, karena itu daya. Nah, sekarang tinggal masukkan tadi rumusnya. Tapi ingat, kalau misalkan seperti ini, tegangannya tidak usah minus 90 derajat, karena itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi yang pakai 90 derajatnya hanya yang mendahuluinya saja. Nanti tinggal dijalankan saja. Nah, setelah perhitungan matematikanya, didapatlah bahwa P sama dengan Vmax dikali Imax per 2. Nah, itu tinggal masukkan aja tadi nilai yang sudah kita ketahui, dimasukkan dan dapatlah hasilnya 15,7. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian. Nah,
2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya, di Google Drive seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Akmal Tahir Hidayat dari kelas 12 MIPA 1, yang di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam modul arus listrik bolak-balik tentang aplikasi Proteus. Jadi, nomor 1, apa fungsi aplikasi Proteus 8.0 Professional? Jadi, aplikasi Proteus adalah semacam software yang berfungsi untuk memodelkan rangkaian arus listrik, itu mau dinamis ataupun statis, yang bisa kita laksanakan yang seharusnya di dalam lab, namun kita bisa laksanakan secara virtual dalam software yang dinamakan dengan Proteus 8.0 Professional. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan aplikasi Proteus 8.0 Professional? Jadi yang pertama-tama, in the dry.